Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar dari studi mini Masjid PTD SMP Negeri 1 Sinjai. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabarnya peserta didik hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu mari kita membaca doa agar kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berdoa dengan membaca Al-Fatihah dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan pembahasan. Adapun KD dicatat dan tujuan, KD 43 menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur bahasaan atau aspek lisan. Adapun indikator yaitu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah bahasa. Dan tujuan pembelajaran yaitu menganalisis langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan bahasaan. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam menyusun teks eksplanasi adalah bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik itu berkenaan dengan alam, budaya, ataupun sosial. Adapun pengembangannya bisa berpola kronologis atau kausalitas. Teks eksplanasi tergolong ke dalam genre faktual yang dapat memperluas wawasan ataupun pengetahuan pembacanya tentang suatu proses. Adapun yang dimaksud dengan proses yaitu suatu urutan dari satu kejadian atau peristiwa. Paparannya harus berdasarkan fakta ataupun pendapat-pendapat yang benar, bukan hasil imajinasi, rekaan, ataupun suatu yang bersifat aktif. Hal ini harus diperhatikan di dalam penulisan teks eksplanasi adalah hubungan antar bagiannya yang berupa peristiwa. Itu pola hubungan antar peristiwa itu disusun dalam bentuk kronologis ataupun kausalitas. Berikutnya dinyatakan dengan konjungsi yang digunakan sebagai berikut. Konjungsi kronologis. Contoh kata, kemudian, sebelumnya, sesudah, lalu, bahkan, selanjutnya, akhirnya. Dan kausalitas, contoh kata, sebab itu, dan oleh karena itu. Untuk menyusun kedua pola itu, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Penulis harus mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Penulis harus membagi proses tersebut atas tahap-tahap kejadiannya. Penulis menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Adapun langkah-langkah penyusunannya adalah menentukan suatu fenomena peristiwa alam atau sosial, misalnya peristiwa alam gempa bumi.
mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Nah, topik pertama, pengertian gempa bumi. Proses terjadinya gempa bumi, akibat gempa bumi, penyebab gempa bumi, vulkanik dan tektonik, waktu terjadinya gempa bumi, daerah yang terkena gempa bumi, yang harus dilakukan untuk menghadapi gempa bumi, dan yang terakhir yang harus dilaksanakan saat terjadinya gempa bumi. Nah, menyusun kerangka teks yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi. Yang paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Nah, adapun pengembangan paragraf, kita dapat menyusun kerangka secara seperti berikut. Nah, pengertian gempa bumi. Daerah atau tempat terjadinya gempa, macam gempa bumi, proses terjadinya gempa tektonik, proses terjadinya gempa vulkanik, akibat gempa, simpulan waktu terjadinya gempa, tindakan persiapan menghadapi gempa, tindakan saat terjadi gempa. Nah, pengumpulan data. Cara pengumpulan datanya, nah, dalam hal ini kita bisa melakukan dengan membaca berbagai referensi, melakukan observasi dan wawancara. Nah, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur berikutnya. Struktur bakunya yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Dalam tahap ini, kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Kita pun dapat saja membuat kalimat yang fungsinya sebagai pengingat, seperti konjungsi-konjungsi yang bisa digunakan dalam teks eksplanasi, sehingga kalimat-kalimat itu terjalin secara lebih kompak atau padu. Berikut contoh pengembangan paragraf untuk teks eksplanasi yang berjudul gempa bumi. Bagian identifikasi fenomena. Nah, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Nah, bagian rangkaian kejadian berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa vulkanik. Nah, gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan teori. Tektonik planet berisi penjelasan bahwa ke bawah bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Di lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat,
sehingga tanah sekitar gunung bergerak, bahkan getarannya sampai terasa jauh. Hal itu menjadi sebab gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Bagian ulasan. Peristiwa gempa bumi yang terjadi begitu cepat dapat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Sekian itu tadi contoh teks yang ada. Nah, setelah mengamati langkah-langkah dan contoh teks, silakan kita mengerjakan kegiatan yang menyertainya. Nah, sekian dulu kegiatan pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.